Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah Baik ya? sehat. Alhamdulillah. Ya, kita jumpa lagi. Kita akan mempelajari materi tentang puasa. Tetapi sebelum ke materi kita hari ini, alangkah baiknya jika pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan doa agar apa yang kita pelajari pada pagi ini bisa bermanfaat dan bisa berbarokah. Kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Saya absen dulu ya. Yang pertama Suparni. Hadir. Suparni ada? Ada ya? Fahrul Razi. Hadir, Pak. Ika Yukni. Hadira. Sahida. Ada gangguan itu Pak. Ada gangguan Pak. Hadir Pak. Sahala Kifi. Hadir, Pak. Lutfia Ningsih. Lutfia gak ada ya? Gak ada yang tahu kemana Lutfia ini. Belum masuk, Pak. Oh, belum masuk. Sebelum materi dimulai tentang puasa, mempelajari tentangnya dengan menjadi rukun Islam yang ketiga, sedangkan puasa menjadi rukun Islam yang keempat. Jadi antara zakat dan puasa ini saling berhubungan. Dari zakat ke puasa dalam rukun Islam itu selalu berurutan seperti itu. Oke, kita lanjut ke materinya saja agar tidak terlalu lama. Materi kita hari ini tentang puasa. Ini ada gambar akan saya tampilkan. Tolong disimak ya. Simak. Puasa menurut pengertian. Yang pertama, pengertian menurut bahasa. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu pengertian menurut istilah. Pengertian puasa menurut bahasa yaitu berasal dari kata as-shaum yang berarti menahan. Jadi apa-apa yang berarti menahan itu sudah berarti puasa kalau menurut bahasa. Apa saja yang artinya menahan itu puasa menurut bahasa. Tapi bukan ini yang dimaksud dalam pelajaran ini. Yang dimaksud dalam pelajaran ini adalah arti menurut istilah. Sedangkan puasa menurut istilah itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Saya ulangi, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu atau segala sesuatu membatalkan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa. Dari materi puasa ini ada indikator yang akan kita capai, ada indikator yang bisa kita ketahui nanti akhir pelajaran
kalian bisa mencapai faktor dari ini. Di antaranya yang pertama, kalian bisa memahami pengertian dan dalil dari puasa itu. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan syarat dan rukun puasa. Yang keempat, bisa membedakan tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian, menganalisis hikmah puasa, menyimpulkan persamaan dan perbedaan tata cara puasa wajib dan sunnah. Yang terakhir, bisa mengomunikasikan hasil analisis tentang puasa tersebut. Puasa itu ada dalilnya dalam Al-Quran, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Wajibnya itu bukan hanya pada zaman kalian saja. Pada zaman sebelum kalian, puasa itu sudah diwajibkan. Tujuannya diharapkan kalian itu bisa bertakwa. Jadi inti dari puasa itu nanti kalian bisa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam puasa, dalam pengerjaan puasa sudah jelas ada syarat-syarat yang harus dikerjakan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan puasa. Di sini ada dua syarat, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Kita mulai dari syarat sahnya puasa terlebih dahulu. Kita mulai dari syarat wajibnya puasa terlebih dahulu. Seseorang bisa diwajibkan, bisa dikenakan hukum wajibnya puasa apabila orang tersebut beragama Islam. Jadi, jika tidak beragama Islam, agama-agama selain Islam, maka di dalam pandangan kita sebagai orang Islam, maka orang tersebut tidak diwajibkan melakukan puasa. Yang kedua, berakal. Kata-kata berakal di sini akalnya sehat, normal. Dalam bahasa kita tidak gila, tidak yang ada orang tidak gila, tetapi mungkin keterbelakangan mental, dia akalnya tidak normal, maka dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian balik. Di sini apa sudah balik semua? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah balik ya? Sudah tahu tanda-tandanya balik? Tahu, Pak. Belum, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Selain balik, termasuk dari syarat wajibnya puasa, yaitu mampu berpuasa. Di sini mampu ini memang orangnya mampu, bukan mampu tetapi pura-pura tidak mampu agar tidak puasa, itu tidak boleh. Di sini orangnya yang tadi sudah balik itu kisaran usianya sudah berusia 9 tahun, dia itu sudah mampu seharusnya. Tetapi seandainya dalam usia baliknya dia masih belum mampu untuk berpuasa, karena ada hal-hal yang memang membuat orang ini tidak mampu, maka orang ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seperti orang hamil atau lansia, orang yang sudah lanjut usia, di usianya yang sudah ulur, dia sudah tidak kuat berpuasa, maka orang tersebut tidak wajib melakukan puasa. Tetapi meskipun di sini ada orang usia lansia sudah tua tetapi masih mampu, maka
dia wajib melakukan puasa. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya kita lanjut ke syarat sahnya puasa. Tadi itu syarat wajib, di mana syarat yang mewajibkan seseorang melakukan puasa. Yang kedua syarat sah, yang mana ini harus dilengkapi agar puasanya itu sah waktu dikerjakan. Yang pertama sama dengan syarat wajib, yaitu beragama Islam untuk melakukan puasa, dan sah puasanya yang pertama itu harus Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu kalau bahasanya orang Kediri dong ya, dong itu. Bahasanya orang Kediri mumayyiz itu dong. Kalau dalam bahasanya kita sudah pinter, sudah tahu antara hak batil, haram halal, dia sudah mengerti. Itu namanya mumayyiz atau bisa dibilang tamyiz. Yang kedua ini khusus untuk mbak-mbaknya seperti Mbak Winda, seperti Mbak Windy. Ini khusus kalian ya. Ingat, kalau puasa itu Anda harus suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk cewek-cewek seperti kali ini. Harus suci dari haid dan nifas. Kalau dalam keadaan tidak suci, maka kalian melakukan puasanya tidak sah. Itu maksudnya. Syarat sah yang selanjutnya yaitu puasanya dilakukan dalam waktu yang memang diperbolehkan untuk melakukan puasa. Mengapa demikian? Karena dalam 364 hari setahun itu ada hari-hari yang memang tidak diperbolehkan untuk puasa. Ada hari-hari yang malah diharamkan untuk berpuasa. Selain haram, maka jika dilakukan, puasanya juga tidak sah. Jadi agar puasanya sah, dilakukan dalam hari-hari atau waktu-waktu yang memang diperbolehkan untuk berpuasa. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Selanjutnya di sini ada rukun puasa. Setelah syarat ada rukun. Karena puasa itu memang dilakukan berdasarkan syarat dan rukunnya, harus lengkap ini. Meskipun menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dan dilengkapi dengan syarat dan rukun. Jika syarat dan rukun tidak lengkap, puasanya sama saja tidak sah, bisa dikatakan nanti batal. Di sini yang pertama rukunnya niat. Niat untuk puasa yang sering kita lakukan karena ini tentang puasa wajib ya. Ini tentang puasa wajib. Niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Dan niat ini harus dilakukan di malam hari. Jika ini tentang puasa wajib, harus mabit ya, harus diinapkan, harus dilakukan di malam hari sebelum fajar, sebelum terbit fajar, kalian itu sudah berniat untuk melakukan puasa. Jadi kalau puasa wajib harus dilakukan di malam harinya, harus diinapkan maksudnya seperti itu. Kalau puasa sunnah itu nanti. Sekarang yang akan kita bahas tentang puasa yang wajib dulu. Jadi niat untuk puasa wajib itu harus diinapkan, harus dilakukan di malam hari sebelum kalian melakukan puasa. Yang kedua, setelah niat harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Rukun puasa yang kedua itu harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Seperti makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Jika makan dan minum tidak sengaja, sampai 2 piring kalian lupa, maka puasanya tetap sah, tetap tidak
tidak batal. Bisa dilanjutkan. Enak kalau gini, puasa lupa makan sampai 2 piring, enak ini. Kemudian muntah dengan disengaja itu juga bisa membatalkan puasa. Berhubungan suami istri, ini masalah intim. Kalian tidak mengerti, ini masih kecil kalian. Ini nanti saya jelaskan. Ini masih hubungan suami istri ini, hubungan orang dewasa ini nanti ya. Jangan dibahas sekarang. Selanjutnya, keluar darah haid dan nifas. Ini keluar darah haid seperti yang tadi untuk cewek ya, untuk perempuan, khusus untuk perempuan, jika pas melakukan puasa, lagi berpuasa, darah haidnya keluar, otomatis puasanya itu sudah batal, tidak usah dilanjutkan. Juga gila. Selanjutnya keluar cairan mani dengan disengaja. Jika tidak disengaja, maka tidak batal. Kalau tadi adalah hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya batal. Memang puasanya batal berarti nanti harus diganti. Kalau yang ini hal-hal yang merusak puasa, puasanya tidak batal, tetapi pahala dari puasa itu yang bisa batal. Seperti kata makalah atau apa itu hadis ya. Sebenarnya banyak orang yang melakukan puasa itu yang didapat cuma haus dan lapar. Kam min su'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Beberapa orang itu sekian banyak orang berpuasa cuma dapat haus dan lapar. Mengapa yang dilakukan ini? Seperti pada waktu berpuasa, perkataannya perkataan yang buruk, melakukan perbuatan tercela, berdosa, betul puasanya tidak batal, tetapi pahala puasa itu yang batal. Selanjutnya termasuk dosa dari pahala puasa, sengaja melihat gambar yang mengundang nafsu syahwat. Ini gambar-gambar yang mengundang syahwat itu bisa menghilangkan hikmah, bisa menghilangkan pahala dari puasa. Ada selanjutnya yaitu orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Seperti tadi saya gambarkan di depan, ada orang yang memang tidak boleh puasa. Yang pertama, sakit parah dan sudah tidak mampu untuk berpuasa. Ingat, sakit parah dan tidak mampu berpuasa itu boleh tidak berpuasa. Ada orang sakit tidak parah, tetapi tidak berpuasa, itu tidak boleh. Di sini sakitnya parah, memang kalau kata dokter sampean jangan berpuasa dulu, ini bahaya, baru boleh tidak berpuasa. Tetapi seandainya mau berpuasa, tidak apa itu dalam perjalanan. Seperti tadi siapa namanya? Sahal ya? Sahal tadi ikut ayahnya kemana Sahal tadi? Surabaya, Pak. Surabaya. Sahal tadi kan ikut ayahnya ke Surabaya gitu. Itu bisa dikatakan musafir. Umpamanya dalam waktu berpuasa, kamu itu boleh tidak berpuasa. Itu rukhsah dari hukum Islam memang. Jika sedang melakukan perjalanan jauh pada saat berpuasa, kamu boleh tidak berpuasa. Tetapi wajib mengganti di lain hari. Itu. Selanjutnya, wanita hamil atau sedang menyusui. Ini untuk khusus perempuan. Nanti kalian yang perempuan ini kalau sudah menikah nanti sudah hamil atau sudah menyusui, boleh kalian tidak berpuasa. Nanti ini kalau kalian sudah hamil atau sudah melahirkan, boleh tidak berpuasa. Sekarang kalian masih itu kuat, jadi harus berpuasa ya. Iya, gimana? Bukannya ya, Pak. Iya, Pak. Puasa ya? Iya, Pak.
Selanjutnya yang terakhir, boleh tidak berpuasa untuk orang tua yang sudah lemah, sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Selanjutnya yang terakhir di sini ada hikmah dari puasa. Yang pertama, hikmah dari puasa itu adalah untuk menjalin kebersamaan, terutama menjalin keakraban keluarga. Di dalam berpuasa, kalau ini tentang puasa Ramadan, puasa wajib ya, sering kita dengar namanya bukber, buka bersama, buka bareng, buka ini bersama-sama. Itu tujuannya untuk mempererat, ya, menjalin keakraban keluarga, antar teman, antar sahabat. Itu. Selanjutnya, dengan puasa dapat menadamkan mata hati. Mata hati kita sebersih, bisa ini, bisa itu. Selanjutnya, puasa dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan. Meskipun kata dokter sampean tidak boleh berpuasa karena sakit. Ini bisa makin memperparah sakit Anda. Tetapi jika diiringi dengan keyakinan yang kuat bahwa puasa itu memang menyehatkan, insya Allah sakit dan sembuh. Seperti sabda Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Bukan terbalik, jika kalian puasa maka akan sakit. Itu terbalik. Yang betul itu, puasalah agar kalian sehat. Seperti itu. Yang terakhir, puasa itu dapat mencerdaskan otak. Kira-kira itu materinya. Sampai di sini sudah paham ya? Ada yang ingin tanyakan, silakan. Sudah, Pak. Sudah paham. Bagaimana? Sudah paham ya? Sudah paham, Bapak? Sudah, Pak. Insya Allah. Sudah. Masih ada yang belum paham? Winda, paham? Sudah, Pak. Paham. Kalau sudah paham, ini saya kasih tugas. Di sini ada LKPD, kalian isi, dikerjakan. Saya kasih waktu 1 jam ya. Monggo, ini dikerjakan, silakan. Saya kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan. Sudah selesai ya? Silakan dikumpulkan. Tidak ada yang jawab. Belum, Pak. Belum, Pak. Paham semua berarti. Belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Tidak ada yang ingin bertanya. Jangan tidur. Belakang. Tidur itu. Karena gak ada yang ingin bertanya, saya kira sudah Tanya, paham Pak. semua ya. Bagaimana, sudah paham semua ya? Alhamdulillah, gak ada yang bertanya. Berarti paham semua. Ini Rosi, paham Rosi? Ya, Bapak. Gak ada yang ingin tanyakan. Nggak ada ya, insya Allah paham semua. Kalau tidak ingin bertanya, Tanya, Pak. sebelum pelajaran kita hari ini diakhiri, kita Pak, Bu Miftah mau tanya, Pak. materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang puasa, bahwa puasa itu termasuk dari rukun Islam yang keempat. Kemudian puasa itu terdiri dari syarat sah dan syarat wajib, juga ada rukunnya, termasuk dari hal yang membatalkan, yaitu makan dan minum. Jika sudah mengerti, saya akhiri.
kita akhiri dengan pembacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.